Pemerintah Kabupaten Belu gelar upacara bendera untuk memperingati Hari Pancasila. Upacara digelar di lapangan kantor Bupati Belu pada Rabu pagi, 1 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan upacara peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan kantor Bupati Kabupaten Belu. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Belu dan dihadiri Forkopimda, ASN, TNI Polri, serta seluruh ASN se-Kabupaten Belu. Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai pengingat bangsa atas kokohnya ideologi Pancasila dari rongrongan paham yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bupati Belu dalam amanatnya menyampaikan bahwa Pancasila adalah rumah besar bangsa Indonesia yang mampu mempersatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Belu. Hari ini 1 Juni. Kita memperingati hari lahirnya Pancasila dan tadi sudah sangat jelas disampaikan dalam pidato yang saya bacakan bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar. Ini ideologi kita. Saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang berada di perbatasan, kita harus bangga punya ideologi Pancasila yang saat ini menjadi pegangan hidup kita, dan ini adalah landasan bernegara untuk semua kita. Bagi anak muda, mari kita tetap menjaga kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga kelima menjadi panduan hidup bermasyarakat, bangsa, dan negara dalam menjaga persatuan dan gotong royong. Di era digital saat ini, tantangan terhadap Pancasila semakin kompleks, mulai dari hoaks, ujaran kebencian, hingga intoleransi yang harus dilawan bersama. Dari Belu, Tim Liputan Atam Buat TV melaporkan. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves kembali melantik dan mengambil sumpah jabatan 5 pejabat administrator. Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah. Wakil Bupati Belu kembali melantik dan mengambil sumpah jabatan 5 pejabat administrator lingkup pemerintahan Kabupaten Belu. Pelantikan digelar di kantor Bupati Belu 5 Juni 2026 dengan berlangsung hikmat. Keempat pejabat yang dilantik ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati nomor 93-1.1.3.BKP-SDM-CAP-4-2026. Mereka adalah Yosefina Leni Marlina Kato yang diangkat sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Muhammad Belafit menjabat Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Daerah. Maria Imelda Diduk diangkat menjadi Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD. Don Johannes Servus Dias menjabat Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Novianus Karer Yunus Selau menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu menyatakan mutasi dan promosi jabatan merupakan hal wajar dalam dinamika organisasi. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan kompetensi, integritas, pengalaman, dan kinerja, serta telah mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Mutasi, rotasi, dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi, serta mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, integritas, pengalaman, dan kinerja aparatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepada para pejabat administrator yang baru dilantik, saya mengharapkan agar segera menyesuaikan diri
dengan lingkungan kerja dan tugas yang baru, pahami secara mendalam tugas pokok dan fungsi jabatan yang dipercayakan. Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi nilai-nilai aparatur sipil negara. Jabatan disebut bukan hak istimewa melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, negara, dan masyarakat. Dengan penyegaran ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, transparan, dan mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi warga Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua sukses menggelar panen raya padi di area lahan asimilasi. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara pihak lapas dengan Dinas Pertanian setempat guna mendukung program ketahanan pangan nasional yang diusung oleh Presiden. Panen raya yang berlangsung dengan hasil maksimal ini memanfaatkan lahan produktif yang dimiliki oleh Lapas Kelas 2B Atambua. Dari total luas lahan 14 hektar yang tersedia, sekitar 2 hektar lebih diantaranya khusus digunakan untuk budidaya tanaman padi. Sementara sisa lahan lainnya ditargetkan akan dimanfaatkan untuk berbagai jenis tanaman pertanian lain. Seluruh proses penanaman hingga masa panen dikerjakan langsung oleh para warga binaan Lapas Atambua. Program ini sengaja dirancang sebagai bekal keterampilan kerja agar kelak saat bebas dan kembali ke masyarakat, para warga binaan memiliki ilmu pertanian yang berguna untuk memulai kehidupan baru. Dari hasil panen raya ini, sebagian akan dijual ke pasaran dan sebagian lagi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan internal di dalam lapas. Selain itu, pihak lapas juga memberikan premi atau upah bagi warga binaan yang telah bekerja keras dalam program ketahanan pangan ini. Hari ini kami melaksanakan panen raya ya, panen yang mana kolaborasi kami dengan pertanian, dengan teman-teman wartawan sendiri, bahwa pada hari ini memang jatuh temponya untuk kami melaksanakan panen. Itu pertama dulu. Yang kedua, jadi kami bersyukur bahwa dalam pelaksanaan ini, walaupun keadaan kami ya, yang notabene banyak kekurangan, namun kami bisa mencapai hasil yang ya lumayan maksimal. Dan itu pun kami sesuai dengan instruksi dari menteri kami lewat Pak Dirjen ya, kami melaksanakan apa yang diglorifikasi oleh Pak Presiden kita, bahwa ketahanan pangan itu penting. Jadi kita mulai melaksanakan ini dengan segala sesuatu yang ada pada kita, yaitu karena kami mempunyai lahan yang begini besar 14 hektar, sehingga kami melaksanakan penanaman mungkin ini bisa tiap tahun berkesinambungan, seperti begitu. Melalui program panen raya ini, Lapas Kelas 2B Atambua membuktikan bahwa keterbatasan ruang gerak bukan menjadi penghalang untuk tetap produktif dan berkontribusi bagi negara. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dengan tema Ave Maria Night, ribuan umat Katolik di Kabupaten Belu tutup bulan Rosario di patung Bunda Maria Segala Bangsa Teluk Gurita dengan doa bersama. Informasinya usai jeda.